Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin wal muslimat, teman-teman Facebook, sahabat Facebook dimanapun antum berada, ibu dan bapak dan ikhwan dan akhwat, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita dimudahkan oleh Allah SWT untuk kembali dapat melanjutkan pelajaran kita, live pelajaran tajwid Al-Quran Karim bersama Ana Abu Sulaiman Febrio, dan mudah-mudahan antum semuanya senantiasa memohon pada Allah SWT di samping antum berusaha untuk berlatih terus dalam berupaya membenarkan ataupun menempatkan pengucapan huruf-huruf Al-Quran Karim ataupun membaca Al-Quran secara tajwid yang diajarkan oleh Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kita membaca Al-Quran Karim. Karena semakin kita berlatih, insya Allah akan memberikan perubahan dalam pengucapan huruf-huruf ataupun bacaan tajwid kita. Oleh karena itu senantiasa berlatih. Sebagaimana yang pernah Anda sampaikan, pesan dari para ulama ataupun pengajar-pengajar tajwid, para ulama tajwid, bahwasanya keberhasilan dalam untuk mencapai keberhasilan dalam belajar tajwid ataupun belajar memperbaiki tilawah Al-Quranul Karim adalah salah satu dan terpenting adalah berlatih, melatih, membiasakan lisan untuk membaca ataupun pengucapan huruf-huruf hijaiyah secara yang benar, yang sesuai yang batas yang sudah dipelajari. Karena kalau tidak dilatih sulit untuk diharapkan akan membuahkan hasil yang maksimal ataupun hasil yang baik ataupun perubahan yang cepat dalam membaca Al-Quran tersebut secara tajwid. Dan di kesempatan pagi hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita dalam membaca ataupun mempelajari makhraj huruf, dan pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas makhraj huruf tenggorokan, halak. Ada 3 makhraj pada tenggorokan, tenggorokan bawah, tenggorokan tengah, dan tenggorokan atas. Itu huruf hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Kemudian kita juga sudah mempelajari huruf-huruf pangkal lisan, qaf, kaf, kemudian dot juga kita telah pelajari sisi lisan, dan juga tidak kita pelajari sampai lam, insyaallah, alhamdulillah. Ya, nah review sedikit dalam pengucapan saja. Masalah makhrajnya barangkali bisa merujuk kepada video ataupun penjelasan Anda dalam video pada pekan yang lalu. Anda praktekkan saja untuk muqaddimah di pagi hari ini, pengucapannya saja. Yang penting intinya adalah huruf yang kita sebutkan yang sudah kita pelajari tidak ada yang dominan pada bibir, tidak ada yang, bahkan tidak ada bukan huruf bibir apa yang yang telah kita pelajari pada pekan yang lalu. Itu huruf tenggorokan berarti tidak ada pengaruh dengan bibir, huruf pangkal lisan juga tidak ada, huruf sisi lisan juga tidak ada pengaruh dengan bibir. Anda perhatikan pengucapannya, dan kita akan mentasydidkan huruf yang kita tuju untuk dipelajari. Dimulai dari hamzah. A, a, i, a, u. Kemudian itu ain, itu hamzah, ha bulat. Aha, ahi, ahu.
Kemudian untuk sebelum dilanjutkan untuk penekanan saja, untuk dhammah ya semua huruf harus monyong. Katakan tadi tidak ada dominan pada bibir dalam artian masalah makhrajnya. Kalau mengucapkan harokatnya, kalau dhammah ya harus monyong, harus dimonyongkan bibirnya. Kita lanjutkan untuk praktek huruf ain dan ha. A, ai, a'u, ahha, ahi, ahu. Kemudian naik ke tenggorokan atas, kho dengan ghain atau ghain dahulu kita perhatikan. Agha, agha, aghi, aghu. Untuk kho, akha, akhi, akhu. Kemudian untuk dot, adha, adhi, addu. Terakhir yang sudah kita pelajari pada pekan yang lalu, huruf lam. Ya, sebelumnya huruf shin, jim dan ya yang sudah juga kita pelajari. Shin, jim dan ya, tengah lisan nempel ke langit. Asya, berarti shin tidak ada bibir yang monyong. Asya, asyi, asyu, ayya, ayyu, ayyi, adja, adji, adju. Itu untuk lam, alla, alli, allu. Baik, itu dulu pengucapannya. Dalam masalah yang kita tuju sekarang adalah masalah makhrajnya. Mengupayakan dalam pengucapan huruf-huruf yang diucapkan tadi adalah tidak ada bibir yang dominan, apalagi dan bahkan tidak ada bibir yang menghasilkan bunyinya. Yang menghasilkan bunyinya adalah makhrajnya tadi, bagian dalam mulai tenggorokan, pangkal lisan, sisi lisan, tengah lisan dan ujung lisan. Masalah pengucapan yang pasnya nanti insyaallah ta'ala akan kita lebih dalami nanti dalam masalah sifat huruf. Baik, untuk pagi hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenal makhraj huruf. Makhraj huruf yang kita pelajari itu makhraj huruf mesti berkaitan dengan ujung lisan. Ya, berkaitan dengan ujung lisan. Kita akan ambil dari penjelasan beberapa kitab. Ini dalam kitab yang Anda baca adalah Hidayatul Qari ila Tajwidi Kalamil Bari, dan juga dalam kitab terjemahan dari kitab Syekh Aiman Rushdi Suwaid, Syekh Dr. Aiman Rushdi Suwaid hafizallahu ta'ala, tentang makhraj huruf. Yang berkaitan dengan ujung lisan.
Ana ulangi sekilas saja untuk ujung lisan supaya lebih menyambung nanti dalam pembahasan. Ana mulai dari lam kembali. Ujung lisan yang berkaitan dengan lam adalah sisi lisan. Kalau dalam bahasa lengkapnya adalah ujung sisi lisan. Kalau lisan itu anggap lisan itu panjang, anggap ini diumpamakan ini lisan, maka ini pangkalnya seperti yang telah dijelaskan pekan yang lalu atau ya 2 pekan yang lalu. Pangkal lisan, tengah lisan, sisi lisan, ujung lisan. Ujung lisan. Maka yang Anda maksud yang sekarang untuk lam adalah ujung sisi lisan, berarti pinggirnya, tepinya, tapi bagian ujungnya. Sisi lisan yang panjang, jadi ujung sisinya. Ujung sisi lisan dan ujung sisi lisan yang satu lagi seperti setengah lingkaran dari lisan dan gusi gigi atas. Gusi gigi atas. Gusi gigi 2 ini yang atas. Maka lam dan keluar sana. Allah. Allah. Ana ulangi. Ujung sisi lisan ke ujung sisi lisan yang satu lagi, kiri dan kanan, menempel ke gusi gigi seri atas. Gusi gigi seri atas. Maka yang keluar di sana adalah huruf lam. Allah. Allah. Alli. Allu. Maka keliru seperti yang Anda sampaikan pekan yang lalu, pengucapan lam itu dikeluarkan lisannya. Jangan sampai keluar sampai batas gigi. Allah. Itu keliru. Allah, alli, allu. Maka keliru. Yang tepat adalah ujung sisi lisan kiri, ujung sisi lisan kiri sampai kanan, ujung sisinya menempel ke gusi gigi seri atas. Maka dia di dalam. Allah, Allah, alli, allu. Maka jangan diperhatikan seperti ini. Allah sampai keluar lisannya. Alli, allu. Maka keliru. Karena akan kesulitan juga nanti ketika membaca lam dhammah ketika ujung lisannya dikeluarkan dari gigi. Itu makhraj lisan yang berkaitan dengan untuk lam. Sedikit tambahan di sini keterangan bahasanya perbedaan antara lam tebal dan tipis, karena lam ada tebal ada tipis. Lam tebal ketika lafaz Allah, ketika membaca lafaz Allah, maka banyak yang keliru dari sebagian kaum muslimin. Pengucapan Allah itu Allahu Akbar. Bahkan lisannya tidak berfungsi ketika baca kalimat Allah. Sedangkan kalimat Allah adalah lam, bukan waw. Banyak orang baca Allahu Akbar atau terlalu lisan sudah berfungsi namun pipinya membengkak. Nanti insyaallah ta'ala akan kita dalami dalam masalah sifat huruf. Namun tidak masalah, nah mukadimahkan sedikit untuk pengucapan lam. Jangan baca Allah, Allahu Akbar, Allah sampai monyong bibir bahkan sampai membengkak pipinya. Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Maka tepatkan sisi lisan tetap seperti yang tadi, hanya saja tengah lisan dengan pangkal lisan ikut juga menyempit, meninggi dia. Maka ketika ya, dan ada panggilan di HP, kita lanjutkan pelajaran kita dari kalimat Allah, pengucapan Allah, jangan Allahu Akbar atau dibaca Allahu Akbar membengkak pipinya semuanya.
Seharusnya di lisan saja. Allah, Allah. Seperti itu. Perbedaan antara lam tebal dengan lam tipis. Taib. Itu makhraj lam. Yang berikutnya masih ujung sisi, ujung lisan. Ujung lisan dengan gusi gigi atas. Kalau tadi ujung sisinya, ujung sisi lisan dengan dan sampai ujung sisi lisan yang berikutnya menempel ke gusi gigi atas, gigi seri atas. Yang berikutnya masih berhubungan dengan ujung lisan, makhraj yang berikutnya karena huruf nun. Anna, anna. Nah, kalau masalah sifatnya nanti nun mempunyai sifat gunnah. Kita dalami dari masalah sifatnya, cara pengucapan dalam masalah sifatnya. Sekarang masalah makhrajnya terlebih dulu. Nun bukan ujung lisan ke langit-langit, tetapi nun ujung makhraj nun adalah ujung lisan dengan gusi gigi seri atas, gusi gigi dua, gusi gigi seri atas. Maka bacanya anna, anni, annu. Maka jangan orang kebanyakan ini gampang sebenarnya, gampang. Cuma ketika ditanya masalah makhraj nun di mana, banyak menjawab di ujung lisan dengan langit-langit. Kalau langit-langit itu yang lengkung itu, yang rahang, yang lengkung itu yang langit-langit. Sedangkan yang di ujungnya adalah gusi gigi seri. Maka dibaca anna, anni, annu. Ya, maka nun itu mempunyai sifat dengung nanti. Bawaan dia memang dengung. Baik. Yang berikutnya masih berkaitan dengan ujung lisan juga. Ujung lisan yang berikutnya adalah ini sangat berkaitan dengan nun, hanya saja dalam makhrajnya ujung lisan, masih ujung lisan juga dengan ujung punggungnya. Kalau lam tadi ujung sisi lisan, tepinya, sisinya ke sisi berikutnya dan menempel ke gusi. Sedang nun tadi ujungnya saja. Kalau untuk yang berikutnya ujung lisan dengan ujung punggung, pasti di atasnya, sejajar ataupun nempel ke huruf ro. Huruf ro. Maka pengucapannya tipis untuk ro. Kalau ro tipis, tengah lisan dengan pangkalnya tidak ikut menyempit, tidak ikut meninggi dia. Ri. Biasa saja, ri. Ri. Maka arri jadinya. Sedangkan untuk ro tebal, pangkal tengahnya ikut meninggi dan pangkalnya ikut juga menyempit, ruangannya menyempit. Arwo, arwo. Maka untuk ro tebal, ro tipis tidak ada kaitan dengan bibir. Ro tebal, ro tipis tidak ada kaitan dengan bibir. Anda perhatikan sekali lagi. Arwo, arlu itu kena dhammah. Arri, arri. Berarti tidak ada pengaruh bibir sebenarnya. Hanya saja ketika kasroh, karena memang kasroh diturunkan bibir bawahnya. Sedangkan untuk makhrajnya, untuk ketebalan ataupun tipisnya ro, tidak ada kaitannya dengan bibir. Baik. Itu untuk kaitan apa? Lam, nun dan ro. Dan lam, nun, ro ini adalah yang sangat berdekatan sekali makhrajnya, terutama untuk nun dan ro, sangat berdekatan kali
untuk makhrajnya. Maka karena itulah ketika nun bertemu dengan ro digabungkan, di antara dikatakan oleh para ulama, ketika nun sukun bertemu dengan ro digabungkan dia. Jadi an lan misalnya, maka dibaca alla ilaha illallah misalnya. Alla ilaha illallah. Maka bacanya alla, jangan anla. Asyhadu alla ilaha illallah sebagai contoh. Maka dibaca alla. Itu ya, nun sukun bertemu dengan ro. Arro, anro dibaca arro. Itu salah satu penyebabnya karena nun sukun dan dengan lam dengan ro sangat berdekatan makhrajnya. Baik. Yang berikutnya masih ujung lisan juga. Kita lanjutkan untuk ujung lisan. Ujung lisan dengan pangkal gigi seri atas. Ujung lisan dengan pangkal gigi seri atas. Yang berikutnya. Gigi seri gigi ini pangkalnya. Kalau pangkalnya itu agak ke atas sedikit, bukan ujungnya ini, tapi pangkalnya. Anggap saja ini gambaran gigi, ini panjang gigi, dianggap saja. Ini gusinya, ini gigi, ini ujungnya, maka di sininya. Bagian dalam ya, bagian dalamnya. Di sini. Pangkal gigi, di pangkal gigi seri atas. Disandarkan ujung lisan di sana. Disandarkan ujung lisan di sana, makhrajnya. Ujung lisan dengan pangkal gigi seri atas, gigi seri ini, pangkalnya. Maka yang keluar di sana adalah huruf ta, dal dengan to. Ta, dal, to. Maka keliru ketika mengucapkan ta itu dengan mengeluarkan lisannya, sama dengan lam tadi. Kebanyakan dari lahjah di daerah Indonesia membaca ta itu sampai keluar ta, seperti baca t, karena ta dengan t beda. Ta, jangan sampai digigit huruf pengucapan ta itu seperti ini, atta, atti, tabat yada, maka keliru. Seharusnya di pangkal lisan, ujung lisan dengan pangkal gigi seri atas. Maka ketika mengucapkan, ketika antum bercermin di depan cermin, pengucapan ta itu lisan tidak keluar dari gigi, dari batas gigi. Maka bacanya atta, dan juga jangan pakai ke ujung langit-langit. Nah, itu pengucapan di daerah, sebagian daerah di Indonesia menjadi ada, adu, adi, maka keliru. Dan juga keliru atta, ati, atu, keliru. Yang tepat adalah ujung lisan dengan pangkal gigi seri atas. Atta, ati, atu. Karena huruf ta dan huruf ta ini huruf ada mengalirkan angin sedikit. Maka kalau di ujung lisan ke ujung gigi dijepit antara gigi seri atas dan bawah, maka menjadi atta, ati, atu, maka keliru. Jangan sampai keluar lisannya. Kita perhatikan pengucapan hurufnya untuk ta terlebih dulu. Atta, lihat, ati, atu. Yang kedua, huruf kedua, dal. Adda, addi, addu. Untuk to, atto, atti, attu. Untuk mendalam masalah pengucapannya, insyaallah dalam masalah bab sifat huruf insyaallah taala. Jadi untuk ujung lisan dengan pangkal gigi atas ada 3 huruf. Huruf ta, huruf dal, huruf to. To. Kemudian yang berikutnya masih kaitan dengan ujung lisan juga.
Yang berikutnya ujung lisan dengan ujung gigi seri atas. Seperti ini. Baru ke ujungnya. Anggap ini seperti gambaran kita tadi. Ini ini gusi lisan, gusi afan. Ini gusi gigi atas. Ini pangkalnya. Ini ujungnya. Maka ujung sisi lisan. Oke. Ujung lisan ke ujung gigi seri atas. Ujung lisan ke ujung gigi seri atas. Maka yang keluar di sana adalah huruf za atau huruf sa terlebih dulu. Sa. Maka ketika kamu menemukan huruf sa yang titik 3, keliru kalau dibaca sa. Dia sa. As-sa. As-si. As-su. As-sa. As-si. As-su. Kemudian yang berikutnya huruf yang berikutnya masih di makhraj yang sama. Huruf zal. Kalau saya gambarnya, karena gambar tidak ada sini, zal itu adalah dal yang bertitik. Untuk memudahkan antum. Zal itu dal yang bertitik, bukan zai. Bukan ro yang bertitik. Tapi zal itu adalah dal yang bertitik. Itu yang lebih fokus antum. Al-za, al-zi, al-zu. Maka keliru kalau pengucapan zal itu seperti zai. Allazina allazi siratal ladzi. Banyak orang baca siratal ladzina an'amta alaihim. Maka zi yang tepatnya. Alzi, keluarkan ujung lisan sedikit. Sedikit dari ujung lisan ke ujung gigi seri atas. Hanya saja dalam berlatih barangkali bagi orang yang masih sulit untuk mengucapkan melenturkan ujung lisannya ke ujung gigi seri atas, maka tidak masalah terlebih dahulu untuk mengeluarkan ujung lisan banyak-banyak, secara banyak. Kemudian dalam berlatih beransur-ansur untuk mengurangi menarik ke dalam, sehingga hanya tersisa saja ujung lisan saja sedikit ke ujung gigi seri atas. Allah, dia lembut, jangan digigit. Dalam pengucapan zal, jangan digigit lisannya. Jangan dijepit antara gigi atas dengan gigi bawah. Jangan adza, tapi adza. Kalau ketika bertasydid, adza, adzi, adzu, tidak dijepit. Baik. Yang berikutnya masih makhraj yang sama. Dha. Dha itu to yang bertitik. To yang bertitik. Dha. Dhi. Dhu. Adza. 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 Adzu. Adzi. Dhi. Minadh-dhalimin. Minadh-dhalimin. Baik, sebentar. Maka pengucapannya adalah Allah, Alzi, Alzi, Alzu. Maka keliru ketika mengucapkan Allah, to yang bertitik itu dibaca seperti zai. Minaz-zalimin, berarti zai itu. Makhraj yang berikutnya untuk zai. Sedangkan dha adalah ujung lisan dengan ujung gigi seri atas. Ujung lisan dengan ujung gigi seri atas. Allah, Alzi, Alzu. Jangan azzu. Minaz-zalimin. Jangan azzi, azzu. Itu zai yang ditebalkan, maka keliru. Baik, berarti ujung lisan dengan ujung gigi seri atas ada 3 huruf juga di sana. Sa,
ta yang titik 3, kemudian dal yang bertitik, dha, to yang bertitik, adza, atha, adza, Allah. Dia tiga huruf. Baik. Masih berkaitan dengan ujung lisan juga. Makhraj yang berikutnya berkaitan dengan ujung lisan. Ya, namun sebelumnya di sini ada penekanan dari Syekh Abdul Fattah Al-Mursafi, pengarang kitab Hidayatul Qari. Baik, ya, penekanannya akan disampaikan dalam masalah sifat insyaallah taala. Penting zal, tha dengan dha satu makhraj. Ujung lisan dengan ujung gigi seri atas. Yang berikutnya masih berkaitan ujung lisan. Ujung lisan dengan bagian atas gigi bawah. Ujung lisan dengan lapisan dari dalam dari gigi bawah. Jangan sampai ke gusi tempat tumbuh gigi bawah, tapi giginya ke belakang gigi ini, tapi bagian atas sedikit, tidak sampai ke ujung juga. Anggap ini sebagai anggapan saja. Ini susunan gigi bawah, ini susunan gigi bawah, ini bagian dalamnya. Maka jangan di sini, akan kesulitan juga nanti, dan juga tidak bisa juga mengeluarkan huruf di sana, kesulitan. Maka dia di sini. Ini ujung lisan, di sini dia. Bukan di sini juga. Dan ketika ujung lisan dengan ujung gigi seri bawah ditempelkan, ya tidak bisa juga ngomong. Dia di sini disandarkan gigi. Assa. Maka yang keluar ada 3 huruf. Huruf sin, zai, dan sad. Sin, zai, sad. Dan kemudian Anda tekankan ketiga huruf ini tidak ada yang dominan juga bibir dalam mengucapkannya. Kita ucapkan zai pertama dulu. Azza, azzi, azzu, azza, azzi, azzu. Kemudian yang kedua, assa, assi, assu. Yang ketiga huruf sad. Ini yang lebih banyak kebanyakan kaum muslimin yang bibir yang dimonyongkan. Nanti dalam masalah sifat akan didalami. Untuk masalah makhrajnya, bibir bukan makhraj huruf sad. Pipi juga jangan membengkak ketika mengucapkan sad. Sad adalah sin yang ditebalkan. Dia satu makhraj. Hanya saja perbedaan sad dengan sin adalah dalam masalah ketebalannya. Kalau sin tipis, assa, assi, assu. Untuk sad tebalkan dia, naikkan lisannya. Asso, 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 assi, assu. Jangan dibaca asso, assi, assi, assu, maka keliru. Kalau bibir yang dominan, seharusnya adalah lisan saja. Tebalkan saja sinnya. Asso, assi, assu. Baik, selesai untuk lisan. Selesai untuk kajian lisan. Kita simpulkan kembali supaya lebih bisa memberikan kesimpulan untuk antum semuanya. Sebagaimana Anda muqaddimahkan pada 2 pekan yang lalu.
di lisan. Lisan itu terbagi 4 bagian. Anda simpulkan, lisan itu terbagi 4 bagian. Yang pertama pangkal lisan. Pangkal lisan itu Anda merasakan nanti ketika baca kho, maka di atasnya sedikit, di atasnya. Pangkal lisan, bagian yang paling belakang dari lisan. Pangkal lisan, kemudian tengah lisan, ujung lisan, dan sisi lisan. Itu lisan, pembagian lisan secara garis besar. Sekarang di pangkal lisan bagi dua, pangkal lisan yang berat ke tenggorokan, yang dekat ke makhraj kho, tenggorokan atas, itu qaf di sana. Yang kedua, pangkal lisan yang dekat ke mulut, yang arah ke mulut. Dia posisinya sama, tapi arah ke mulut. Maka yang keluar adalah huruf kaf. Yang ketiga, sisi lisan, kiri dan kanan, sejajar dengan geraham gigi atas. Atau dua-duanya, sisi kiri atau kanan atau dua-dua sisinya sejajar dengan geraham. Itu huruf dhad. Yang keempat, tengah lisan dengan langit-langit. Itu yang keluar adalah huruf shin, jim, dan ya. Yang kelima, ujung lisan, ujung sisi lisan ke ujung sisi lisan yang berikutnya sejajar atau nempel dengan gusi gigi seri atas. Itu huruf lam. Yang keenam, ujung lisan dengan gusi gigi seri atas. Itu huruf nun. Yang ketujuh, ujung lisan dengan ujung punggung lisan dengan nempel ke gusi gigi seri atas. Yang kedelapan, ujung yang ke-9 lagi, yang ke-8, ujung lisan dengan pangkal gigi seri atas. Itu 3 huruf tadi, huruf ta, dal, dengan to. Yang ke-9, ujung lisan dengan ujung gigi seri atas. Ujung lisan dengan ujung gigi seri atas. Itu yang kita jelaskan tadi, dal, tha, dal, dengan dho. Terakhir yang ke-10, ujung lisan dengan bagian atas gigi bawah, belakang gigi bawah. Yang bagian ke atasnya, maka yang keluar di sana adalah sin, zai, dan sad. Maka kesimpulannya, dari 10 makhraj tadi dan 18 huruf tadi, jumlahnya 18 huruf untuk lisan, maka tidak ada yang dominan bibirnya. Tidak ada yang dominan bibirnya, terutama huruf tebal tadi. Karena huruf tebal pada umumnya huruf lisan secara umum. Secara garis besar, secara umum, huruf tebal itu huruf lisan, tidak ada bibirnya. Bukan bibir yang menebalkannya. Maka keliru dalam penerapan nanti, dalam pengucapan kaum muslimin, dalam mengucapkan huruf-huruf lisan ini. Kenapa Ana lebih banyak menekankan pada ini? Karena huruf lisan paling banyak. Ada 10 makhraj, 18 huruf. Dan kebanyakan kesalahan kaum muslimin di sini. Kebanyakan pengucapan huruf masalah makhraj di sini. Maka konsentrasikan dalam memperbaikinya. Cara memperbaikinya adalah dengan cara mentasydidkan hurufnya. Cari makhrajnya dulu. Belum kita mengkaji masalah sifatnya. Cara pengucapannya bagaimana itu nanti. Sekarang ketahui makhrajnya dulu. Makhraj dari 10 makhraj tadi dan 18 hurufnya. Kemudian memberikan faedah latihan dan ilmu untuk antum semuanya. Baik, kaum muslimin wal muslimat, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Berarti kesimpulannya adalah untuk lisan ada 10 makhraj, dan di dalam 10 makhraj itu adalah terdapat 18 huruf hijaiyah.
Taib. Kita beralih ke makhraj umum yang berikutnya. Jadi makhraj umum udah 3 kita bahas. Jauf, rongga mulut, kedua halak, tenggorokan, ketiga lisan. Kita masuk yang keempat, makhraj yang umumnya adalah bibir, syafah atau syafatain, bibir yang keempat. Dan di bibir seperti yang sampaikan 2 pekan yang lalu, di bibir ada 2 makhraj dan terdapat 4 huruf. 2 makhraj dan 4 huruf. Yang pertama, makhraj yang pertama adalah bibir bawah bagian dalam, atau dalam bahasa tajwid di sini dikatakan oleh Syekh Abdul Fattah Al-Mursafi, beliau mengatakan di sini batinus syafati sufla, perut. Batin itu perut bagian dalam di sini, bukan di sininya, tapi di sininya, bagian dalam dari bibir bawah dengan ujung gigi seri atas. Maka tempelkan ujung gigi seri atas ke sana, bukan sini, tapi di dalam, bagian dalam dari bibir bawah. Maka bacanya yang keluar di sana adalah huruf fa. Fa. Tekankan ujung gigi seri atas ke perut atau bagian dalam dari bibir bawah. Affa, affi, affu, sampai terasa anginnya. Yang tidak masalah sifat insyaallah akan didalami. Affa, affi, affu. Baik, berarti keliru dalam pengucapan huruf fa di sebagian daerah Sumatera ini ataupun daerah lainnya yang logatnya sama. Membaca fa ini ke bibir, dua-duanya. Fa'ala misalnya. Alam tara kaifa fa'ala. Bukan fa'ala, tapi fa, ujung gigi seri atas dengan bagian dalam dari bibir bawah. Affa, affi, affu. Keliru juga kalau terlalu keluar giginya. Affa sampai hilang bibir bawah ini. Affa, affi, affu. Maka keliru. Dia ada bagian dalam saja dari bibir bawah. Affa, santai, maka santai dalam pengucapannya. Affa, affi, affu. Dalam masalah sifat nanti adalah termasuk huruf yang ringan, ujung bibir saja. Dalam masalah sifat insyaallah taala akan didalami. Itu makhraj pertama dari bibir. Dan 1 huruf saja. Ujung gigi seri atas dengan bagian dalam atau perut bibir bawah. Yang berikutnya kedua bibir. Bibir atas dengan bibir bawah langsung sekaligus berfungsi dia. Dan ini ada keterangan rincinya. Nah, dahulu kan hurufnya, penyebutan hurufnya. Huruf di sini adalah huruf ba, mim, dan waw. Ba, mim, waw. Nah, rincikan dan penjelasannya. Walaupun satu makhrajnya, tapi butuh diterangkan secara perinci. Untuk waw dengan cara seperti biasa, waw dimonyongkan bibirnya. Sampai jangan tutup bibirnya, tapi ada bulat, ada rongga. Au, quwwah misalnya. Au. Nampak monyong bibirnya. Maka keluar di sana dengan cara memonyongkan bibir dalam pengucapan waw.
Maka keliru kalau waw nanti dibawa ke hidung. Maksudnya innahu kana tawwaba, salah. Dia bibir saja dia. Innahu kana tawwaba. Sebagai contoh. Yang berikutnya makhraj ba. Ba dua bibir. Hanya saja ba ditekan kuat. Ba ditahan, ditekan kuat dia. Ab ba. Ab ba. Ab bi. Ab bu. Maka termasuk berlebihan, terlalu bersangatan nanti ketika mengucapkan ba seperti ini sampai hilang bibir merah, bibir dua-duanya. Bibir bawah, bibir atas hilang sampai merah bibirnya hilang. Ab ba. Rabbuhum, salah juga. Soalnya Robba, Robbi, Robbu. Robba, Robbi, Robbu. Keliru ketika mengucapkan Robba, Robbi, Robbu. Maka keliru. Dia biasa saja. Tutup memang ditekan ya, tapi tidak sampai menghilangkan warna bibir merah pada bibir kita. Yang kedua, yang berikutnya huruf mim, makhraj yang sama antara ba dengan mim dan waw tadi, namun cara penerapannya mim memang dua bibir juga dia, cuma penekanannya lembut, dia tidak tekan. Jangan seperti ba, amma, immi, ummu, amma, ammi, ammu, seperti itu. Apa kekeliruan sering terpraktikkan oleh kaum muslimin pada ba yang terpengaruh dengan suara mim? Banyak orang baca yang anda jumpai ketika menjumpai ba tasydid terbaca mim. Misalnya inna rabbahum bihim di surah Al-Adiyat. Surah Al-Adiyat ini sering karena sering menghadapi peserta belajar tahsin di masjid yang baca surah Al-Adiyat ayat ke terakhir, inna rabbahum bihim, rabbahum, maka yang terbaca makhrajnya ba yang dipakai, cuma cara penerapan mim yang dipakai, maka keliru. Ucapan ba itu tegas, hanya saja tidak sampai hilang bibirnya, merah bibirnya. Rabba, inna rabbahum, tidak boleh dibaca inna rabbahum, maka itu mengambil sifat dari mim. Baik. Itu berkaitan dengan bibir. Tuntas masalah bibir. Ada dua makhraj, 4 huruf, gigi dengan ujung gigi sedi dengan bibir bawah, perut bibir bawah, kemudian 2 bibir dengan perincian tadi untuk waw, ba dan mim. Baik. Yang berikutnya khayshum. Makhraj yang berikutnya adalah makhraj umum, yang berikutnya adalah khayshum. Khayshum, rongga dalam dari hidung. Yang kelima, makhraj umum yang kelima adalah khayshum, rongga dalam dari hidung, bukan di sininya, tapi di rongga dalamnya. Maka yang keluar di sana adalah bunyi dengung, bukan huruf. Bunyi dengung. Walaupun nanti ada huruf nun dan mim, tadi yang seperti yang disinggung sedikit, mim kalau ditahan pasti akan lari bunyinya ke hidung. Itu masalah sifat nanti. Nun kalau ditahan, kalau ditasydid dia, maka dia akan punya sifat dengung nanti. Itu masalah sifat, bukan makhrajnya. Maka yang keluar dari hidung, rongga hidung tidak ada huruf. Tidak ada huruf. Dia bunyi saja. Bunyi dengung.
bunyi gunnah. Maka keliru kalau mengucapkan ain nanti ke hidung, atau mengucapkan waw tasdid ke hidung, atau mengucapkan yang lainnya, huruf-huruf lainnya ke hidung, maka keliru. Taib, tuntas masalah makhraj kaum muslimin wal muslimat dimanapun antum berada, sahabat-sahabat Facebook, tuntas masalah makhraj. Anda simpulkan secara umum. Makhraj secara umum ada 5. Jauf, rongga mulut, kemudian tenggorokan, lisan, syafah, 2 bibir, dan rongga hidung. Dan untuk yang pertama dengan terakhir, rongga mulut dengan rongga hidung, tidak ada huruf di sana, hanya saja adalah bunyinya saja. Kalau yang pertama bunyi panjang, mad, alif, mad, waw, mad, ya, bunyinya. Yang terakhir yang kelima adalah rongga hidung, itu bunyi dengung saja, bukan huruf. Berarti yang huruf terdapat di 3 makhraj saja, tenggorokan, lisan, dengan bibir. Itu masalah makhraj. Ya, mudah-mudahan berfaedah dari apa yang Anda sampaikan dalam penerapan makhraj huruf, dan memberikan pencerahan untuk antum semuanya, sehingga bisa membedakan antara huruf yang satu dengan huruf yang lainnya. Ya, pada umumnya setiap huruf mempunyai makhraj tersendiri, akan tetapi yang dipilih oleh para ulama untuk memudahkan kaum muslimin, maka jumlah makhraj pada huruf-huruf hijaiyah ada secara umum ada 5. Kemudian secara terperinci ada 17 makhraj. 1 makhraj pada tenggorokan, rongga mulut, 3 makhraj pada tenggorokan, berarti ada 4. 10 makhraj pada lisan, berarti ada 14. 2 makhraj pada bibir. Jadi tadi 1, 4 tambah 10 jadi 15. Pada bibir 16. Rongga hidung 1 makhraj. Berarti ada 17 makhraj huruf-huruf hijaiyah. Baik. Demikian keterangan dari Ana untuk antum semuanya, dan Ana praktekkan 1 surat saja untuk praktek makhraj huruf, dan bukan masalah sifatnya, dan tidak perlu juga untuk mencontohkan nanti, mengirimkan rekamannya. Ana akan baca 8 ayat saja di surah An-Nazi'at. 8 ayat pertama di surah An-Nazi'at. Yang dikaji masalah dengung jangan dihiraukan dulu, masalah pengucapan hurufnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة. Baik, cukup 8 ayat Anda bacakan untuk penerapan sebagian dari huruf-huruf yang ada di surah An-Nazi'at ini, dari penerapan makhraj hurufnya. Intinya huruf yang dominan di bibir ada 3 tadi, yang dominan bibir. Ba, mim, waw. Yang lainnya tidak. Bibir hanya membantu untuk
dibuka untuk mengeluarkan suara. Ya barakallahu fik, mudah-mudahan ada faedahnya. Wassallallahu salam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.